kembali lagi bersama kami di Bincang hari ini. Pemirsa, kalau tadi di segmen sebelumnya kita sudah berbincang mengenai koalisi pasca pemilu. Nah, di segmen selanjutnya Pak, kita akan berbincang lebih dalam lagi tentang koalisi dan juga oposisi. Semua hal pasti perlu keseimbangan. Begitupun dengan pemerintah. Kekuasaan yang cenderung disalahgunakan perlu ada pengawasan atau pandangan yang bertentangan. Maka dari itu hadirlah oposisi. Menurut pandangan Bapak nih, seberapa penting peran oposisi dan juga koalisi dalam pemerintahan? Oke. Ya, oposisi dan koalisi ini juga hadir dalam negara demokrasi begitu ya. Ini secara sudah menjadi hal yang wajar begitu tuh. Koalisi itu diperbolehkan dan oposisi pun itu dibolehkan. Terus bagaimana posisi oposisi begitu dalam pemerintahan? Nah, oposisi ini lebih kepada checks and balance gitu ya dalam pemerintahan ketika memang partai-partai yang berada dalam lingkungan kekuasaan begitu ini memang harus tetap diawasi, harus tetap dilihat berhubungan dengan kebijakan-kebijakan nanti yang akan dibuat di dalam parlemen begitu ya, di dalam parlemen dan di dalam di eksekutif gitu ya. Dan ini kan diawasi jelas di parlemen. Bagaimana nanti kebijakan ini sebetulnya yang baik enggak untuk masyarakat gitu. Dan yang sehat memang itu harus ada posisi untuk melihat seperti itu. Meskipun ini agak terkesan bahwa partai yang berada dalam pemerintahan kan ini sudah terkesan tidak objektif misalnya untuk menilai kebijakan yang dirumuskan oleh eksekutif gitu sebagai eksekutor daripada kebijakan gitu kan ya. Tetapi saya rasa ya memang kehadiran oposisi ini sangat penting dalam dunia demokrasi. Di samping memang masyarakat juga membutuhkan itu sehingga masyarakat bisa tertidur pulas begitu ya, tenang. Tidak mencurigai perselingkuhan gitu di dalam pemerintahan kita gitu ya gitu. Jadi tetap oposisi itu ya harus ada meskipun oposisi dan koalisi ini menjadi hal yang lumrah gitu dalam demokrasi gitu. Ya, baik Pak. Nah, kemudian nih Pak, bagaimana sih keberadaan partai oposisi ini dapat memainkan peran penting dalam menjaga akuntabilitas pemerintahan, Pak? Iya. Pemerintah itu kan bisa akuntabel tuh ketika memang masyarakat menganggap bahwa kebijakan-kebijakan yang dirumuskan kemudian juga dilaksanakan begitu, ini memang kebijakan yang berpihak terhadap masyarakat begitu ya. Tetapi juga di dalam tubuh pemerintahan ya, kita harus lihat lebih dalam lagi begitu. Sebetulnya apa yang terjadi gitu di sana. Nah, saya rasa banyak masyarakat yang tidak tahu juga terhadap itu. Misalnya salah satu contoh target keuangan negara kita misalnya sekian triliun atau di daerah misalnya beberapa triliun. Sebetulnya kan bisa saja kita tidak tahu yang sebenarnya target untuk mendapatkan keuangan itu bisa jauh lebih daripada itu gitu misalnya kan gitu ya. Nah, itu kan harus ada pihak-pihak atau juga orang-orang yang memang bisa melihat itu dan adanya itu saya rasa itu di dalam parlemen itu sendiri. Maka kehadiran oposisi di dalam parlemen itu dibutuhkan untuk ya selain selain membuat kebijakan ini akan lebih terlihat fair, terlihat objektif, tetapi juga lebih mengungkit gitu ya hal-hal yang memang bisa dimaksimalkan oleh pemerintah gitu. Sekali lagi saya tadi kan bicara misalnya pemerintah memiliki kemampuan untuk mendapatkan pendapatan aslinya misalnya 3 triliun. Sebetulnya juga pemerintah kemampuannya itu lebih daripada itu, tetapi karena targetnya demikian maka masyarakat melihat dan itu tercapai targetnya lebih misalnya 200 miliar misalnya. Ada pelampauan terhadap target itu kan masyarakat menilai itu sangat baik. Tapi sebetulnya kemampuan kita jauh lebih daripada itu kan gitu misalkan gitu. Itu juga yang harus dimaksimalkan gitu. Dan harus ada yang melihat di dalam gitu. Jadi sebenarnya posisi dari oposisi ini menjaga kestabilan juga ya Pak ya, tentunya. Nah Pak, berbicara tentang koalisi dan juga oposisi dan mereka ini kan berasal dari partai ya Pak ya. Sebenarnya Pak, dalam pemerintahan ini nih berapa banyak sih Pak partai politik yang memang dibutuhkan? Apakah ada patokan khususnya gitu?
ini kalau Indonesia ya, kita di Indonesia misalnya zaman Orde Baru ada 2 partai politik, satu golongan karya lah, satu golongan karya itu golongan gitu yang diikut sertakan dalam pemilu ya. Itu mewakili beberapa warna, hijau misalnya, kuning, kemudian juga merah ya gitu. Kemudian pasca Orde Baru, sebelumnya lagi misalnya Orde Lama, bahkan Orde Lama kan sempat lebih banyak lagi tuh partai politik. Betul. Nah, sekarang di zaman reformasi tumbuh lagi partai politik, tetapi dari pemilu ke pemilu setelah 99 begitu ya, itu kita bisa melihat bahwa banyak partai politik yang tidak memenuhi syarat ya, kualifikasi lah Pak ya. Iya, ambang batas lah iya, gitu betul. untuk menduduki parlemen, dan itu artinya partai politik itu juga kan harus dirubah, kan ada waktu pertama atau juga dievaluasi begitu. Yeah. Nah, partai politik yang sangat banyak memang sebagai tanda demokrasi, tetapi sangat bagus misalnya ini partai politik saya rasa tidak terlalu banyak juga gitu, tidak terlalu banyak, tetapi mewakili banyak pandangan-pandangan masyarakat begitu ya. Betul. Atau juga tadi yang disebut sebagai ideologi lah begitu ya. Gitu, itu harus mewakili, itu yang penting itu. Tidak bersoal ada 3, 5, 9 gitu ya, 15, tapi saya rasa kalau udah 50, 30 lebih ini sekarang agak mending nih. Ya, betul. Justru yang dikhawatirkan mereka bukan memperjuangkan ideologi ya ataupun pandangan masyarakat, Pak. Mereka mungkin hanya mempedulikan tentang bagaimana nih eksistensi partainya ya, Pak ya. Itu yang justru dikhawatirkan kalau semisal tadi tidak berfokus pada keinginan atau kebutuhan masyarakat ya, Pak ya. Nah, selanjutnya nih, Pak ya. Menurut Bapak nih Pak, hal apa yang akan terjadi jika ternyata oposisi ini tidak ada dalam pemerintahan, Pak? Ya, oposisi tidak ada di dalam pemerintahan. Sebetulnya kalau masyarakatnya sudah terwujud masyarakat yang madani, civil society, ini kan tidak terlalu risau gitu bagi kita. Tetapi masyarakat yang sedang disibukkan oleh kebutuhan-kebutuhan ekonomi seperti di kita misalnya, ini masih sangat membutuhkan oposisi, dan ketika oposisi tidak ada, maka kekhawatiran-kekhawatiran kebijakan yang absolut begitu tuh, itu atau juga disebut misal pemerintahan yang diktator, ini juga kan muncul kembali gitu tuh ya gitu. Kemudian juga tadi disinggung misalnya ada partai politik yang sebelumnya tadi partai politik yang hanya memenuhi selera partainya saja gitu, tanpa mempertimbangkan ideologi. Itu juga kan sekarang ada isu misalnya ada partai politik yang dibuat sengaja gitu sebagai satelit partai yang besar. Ya kan dilempar ke tengah misalnya. Kemudian maaf ini seperti halnya banteng dan geruda-gerudu ke sana kemari, tetapi juga tidak memperlihatkan demokrasi yang baik. Itu bermasalah. Nah, tapi kembali kepada tadi bahwa oposisi itu di dalam pemerintahan, di dalam negara demokrasi seperti Indonesia yang menuju maju gitu, saya anggap ini masyarakat demokrasi di kita kan belum terlalu maju, terbukti dengan civil society yang belum terlalu terlihat begitu ya. Maka oposisi sangat dibutuhkan untuk menghindari atau juga untuk menahan diktator itu hadir kembali gitu. Atau juga otoriter lah, otoriter yang hadir, otoritarianisme lah yang hadir. Oposisi itu salah satu fungsinya juga itu untuk kesana gitu. Jadi memang sangat tentu perannya penting ya Pak ya. Kemudian nih Pak ya, karena tadi sudah disinggung juga terkait dengan peran oposisi ya Pak ya. Langkah apa yang dapat diambil untuk meningkatkan Pak peran dari oposisi dalam sistem demokrasi? Ya. Awal tadi saya bicara bahwa oposisi dan koalisi ini semangatnya itu harus tetap untuk kepentingan negara gitu, dan oposisi dalam meningkatkan kualitas koreksinya lah begitu ya, atau kualitas kritisnya itu ditingkatkan. Saya rasa juga itu harus mengacu atau berangkat daripada kepentingan negara gitu. Akan nampak apabila kepentingannya itu hanya kepentingan golongan dan pribadi, maka segala sesuatu yang dianggap berbeda dengan kepentingan pribadi dan golongannya itu akan dikoreksi gitu, dan koreksi ini bukan menjadi barang yang murah gitu tuh pada akhirnya. Sedangkan kan koreksi sebetulnya ini harus menjadi senjata agar bisa memperbaiki tatanan lah gitu. Maka dari itu kualitas koreksi atau kualitas kritis itu dalam oposisi itu harus tetap dijaga dengan
berpijak atau berangkat daripada kepentingan negara gitu secara utuh gitu. Baik Pak, sebagai parpol yang menduduki suara yang tertinggi nih Pak ya, PDIP ini sempat singgung siap menjadi oposisi katanya Pak, oposisi pemerintahan. Iya. Nah, berdasarkan pandangan Bapak selaku pengamat politik bagaimana Pak? Harus berani untuk itu. Memang apalagi kalau misalnya ini kan udah mengibarkan bendera, misalnya menandakan bahwa PDIP dalam Pilpres ini sudah kalah. Belum tentu kan di pemilihan legislatif kan belum tentu. Nah, apabila kekuatan di legislatif ini tadi menjadi partai pemenang di legislatif dan dan partai pemenang di legislatif ini PDI lah kita sebut, siap menjadi oposisi, ini adalah hal yang nanti menarik tuh. Menarik karena kekuatan legislatif di legislatif itu juga penting gitu. Ketua legislatif itu penting karena pembahasan mengenai anggaran misalnya kan ya, itu kan adanya kan di sana. Pembahasan ya kebijakan-kebijakan pemerintah eksekutif itu banyak dibahas juga di legislatif. Ketika ada kekuatan partai yang menjadi oposisi itu kekuatannya sangat besar di legislatif, maka ini akan menjadi penanda baik gitu bagi demokrasi gitu. Mudah-mudahan ya ke depan proses demokrasi di parlemen juga check and balance-nya begitu, itu juga berjalan dengan baik gitu, dan kehadiran partai pemenang di legislatif sebagai oposisi gitu. Baik. Terima kasih Pak. Nah pemirsa, jangan kemana-mana, kita akan berbincang sesaat lagi, maka dari itu tetap bersama kami di Bincang Hari Ini.